Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sahabat LC, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa beramal solih adalah nikmat yang sangat besar. Namun nikmat ini tidak akan sempurna kecuali dengan adanya nikmat yang selanjutnya, yaitu nikmat diterimanya amal solih kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada manusia yang mengetahui apakah amal solih yang telah dilakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab diterimanya amalan seseorang ini adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan di malam terakhir bulan Ramadan, ya laita syi'ri man hadzal maqbul fanuhanihi wa man hadzal mahrum fanu'azzihi. Aduhai, seandainya aku mengetahui siapakah yang diterima amalnya di bulan Ramadan ini, pasti kami akan mengucapkan selamat kepadanya. Dan jika kami tahu siapa yang diharamkan darinya, maka kami akan
berbelasungkawa kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mengetahui apakah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tertolak. Dan diterimanya amal soleh ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fadalah bin Ubaid, beliau mengatakan, li'an akuna a'lam annallaha qad taqabbala minni misqala habati min khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Jika seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku walaupun hanya 1 biji sawi dari kebaikan, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Jadi harta sebanyak dunia tidak lebih baik daripada diterimanya amal saleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika didatangi oleh seorang peminta-minta yang meminta kepada beliau, kemudian beliau mengatakan kepada anaknya, "Wahai putraku, berikanlah kepadanya 1 dinar." Kemudian putranya mengatakan, "Allah telah menerima darimu sedekah ini." Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan kepada putranya, "Ya abatah, lau alimtu." Ya bunai, lau alimtu annallaha taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqata dirhamin wahidin lam yakun ghaibun ahabbu ilayya minal maut. Atadri mimma yataqabbalullah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai putraku, jika seandainya aku tahu bahwa Allah telah menerima dariku 1 kali sujud saja atau 1 dirham saja, maka tidak ada perkara gaib yang lebih aku cintai daripada kematian. Ya. Bukankah engkau mengetahui bahwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa harapan yang begitu besar dari kita semua, berharap kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya 1 dirham saja, 1 rupiah saja. Walaupun hanya 1 zikir saja. Walaupun hanya 1 ayat saja dari Al-Qur'an yang kita baca. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau membangun pondasi Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, dan ini merupakan amalan yang sangat besar, ya, yang membutuhkan usaha yang keras, membutuhkan tenaga yang besar, membutuhkan waktu, pikiran. Amalan ini amalan yang sangat besar. Namun beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta kepada Allah agar amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, artinya jika seandainya ada orang yang bersedekah emas sebesar gunung Uhud, dan ini amalan besar, ya, sudah seharusnya dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah, beliau takut jika seandainya amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu kita harus lebih takut lagi jika amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan harapan kita jauh lebih besar, ya, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ya, amalan ini diterima atau tidaknya merupakan perkara gaib, namun para ulama telah menjelaskan kepada kita tanda-tanda diterimanya amal solih. Ya. Nah, di antara tanda diterimanya amal solih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Allah akan memudahkan, ya, untuk kita melakukan amal solih setelah kita melakukan amal solih. Ya, artinya Allah akan mudahkan kita beramal solih setelah kita melakukan amal solih. Ya. Jadi orang yang diterima amalnya oleh Allah, maka Allah akan memberikan taufiknya kepadanya untuk, ya, dia mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, karena sejatinya amal solih itu merupakan, ya, rangkaian yang tidak terputus. Ya, jadi amal solih itu diibaratkan seperti, ya, rantai yang bersambung, yang saling mengikat antara satu amalan dengan amalan yang lain. Ya. Nah, di dalam surat Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa, dan ia juga membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Syekh Muhammad Al-Ashqar, beliau mengatakan bahwa makna ayat ini adalah Allah akan memudahkannya untuk berinfak kembali di jalan kebaikan, dan Allah akan memudahkan kepadanya untuk melakukan ketaatan hingga ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya jika seandainya sedekahnya itu didasari oleh ketakwaan dan Allah menerimanya, maka Allah akan mudahkan baginya untuk dia terus berinfak di atas keimanan dan ketakwaan sehingga Allah memasukkannya ke dalam surga. Ayat ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, alaikum bisidqi, ya, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian berbuat jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkanmu kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkanmu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, berdasarkan ayat dan hadis ini, ya, ada ulama yang mengatakan al-hasanatu taqulu ukhti ukhti wal maksiyatu taqulu ukhti ukhti. Ya. Jadi amal baik itu dia akan menyeru saudarinya, dia memanggil saudarinya, wahai saudariku kemarilah. Begitu juga maksiat, dia akan memanggil maksiat yang lainnya. Dia akan mengatakan, wahai saudariku, kemarilah, kemarilah. Ya. Nah, di dalam ungkapan yang lain, ada ulama mengatakan, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha, wa min jazai sayyati as-sayyatu ba'daha. Nah, balasan amal solih adalah Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan amal solih setelahnya. Dan balasan perbuatan dosa adalah Allah akan mudahkan baginya untuk dia melakukan dosa setelahnya. Ya. Maka dari itu, hendaknya kita bersemangat ketika kita selesai melakukan ibadah untuk kita beribadah setelahnya. Contohnya seperti setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini tanda bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah SWT. Setelah kita melakukan sholat fardu, kemudian kita melakukan sholat ba'diyah.
Ya, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kita berharap semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua adalah dia merasa bahwa amal solih yang ia lakukan ini belum sempurna. Dia merasa bahwa amalannya itu adalah amalan yang kecil, amalan yang remeh. Sehingga dia mengiringi amalannya itu dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan bahwa alamatu qabuli amalika ihtiqaruhu wastiqlaluhu. Di antara tanda diterimanya amal adalah hati merasa bahwa amalan itu masih kecil, masih hina. Hatta inal arif la yastaghfirullah aqiba ta'atihi. Oleh karena itu orang yang benar-benar mengenal Allah, maka dia akan beristighfar setiap selesai melakukan ibadah. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau selesai melaksanakan sholat fardu, beliau beristighfar 3 kali. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Dan ini adalah tanda diterimanya amal. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji, ya, atau di akhir pelaksanaan ibadah haji, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Merasa bahwa ibadah hajinya itu belum sempurna. Kemudian di sepertiga malam terakhir, selesai melaksanakan sholat tahajud, memperbanyak istighfar. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita beristighfar, ya, setelah berwudu, beristighfar setelah majlis taklim selesai. Ya. Jadi duduk dari majlis taklim diakhiri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang ketiga adalah dia tidak mengingat-ingat amalnya dan dia tidak suka jika seandainya dia mengabarkan amalannya itu kepada manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, sesungguhnya jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadikan hatinya itu tidak mengingat-ingat amal solihnya. Dan menjadikan lisannya itu tidak suka mengabarkan amal solihnya itu kepada manusia. Akan tetapi Allah akan menyibukkan lisannya itu dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa bahwa dosanya itu terbayang-bayang di depan matanya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda yang ketiga. Kemudian tanda yang keempat adalah orang yang diterima amalnya, setelah dia beramal, dia tidak merasa ujub dengan amal soleh yang ia telah lakukan. Jadi ujub ini adalah berbangga diri, ya, merasa bahwa dirinya telah beramal, kemudian dia bangga. Ini penyakit hati yang berbahaya, ya, yang dapat merusak pahala amal soleh seseorang. Ya. Terlebih jika dia merendahkan atau meremehkan amalan orang lain. Jadi dia merasa amalannya besar. Ya. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, wa aninul muznibin ahabbu ilallah min jazalil musabbihin al-mudilin. Rintihan penyesalan sang pendosa lebih disukai oleh Allah dari suara tasbih orang yang ujub, ya, berbangga diri. Ya. Nah, berdasarkan perkataan Ibnu Qayyim ini, ya, menunjukkan bahwa terkadang perbuatan dosa yang dilakukan seseorang ini bisa mengantarkan pelakunya kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena setelah dia berdosa, dia menyesal, dia bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
sehingga Allah mengampuni dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Dan bisa jadi ada orang yang dia beramal namun dia ujub, ya. Kemudian dia tidak menyadari bahwa itu ujubnya itu dapat menghapus, ya, amal solihnya dan dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ujub. Ya, penyakit ujub ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya sekali. Kemudian yang kelima, di antara tanda diterimanya amal adalah, ya, seseorang yang beramal kemudian dia merasakan adanya kelapangan di dadanya. Jadi di antara barometer diterimanya amal adalah hatinya menjadi lapang. Ya. Sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk, yang melakukan dosa, ya, dia akan merasa sempit, terhimpit, ya, terpenjara, walaupun dia hidup di dunia yang luas, ya. Nah, ini sesuai dengan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang tanda-tanda diterimanya amal solih. Beliau mengatakan, min alamatil qabul insyirahu sadri wal istiqamah alal khair wal musara'atu ila ta'at. Ya. Jadi di antara tanda diterimanya amal adalah, ya, dadanya terasa lapang. Ya. Kemudian dia istiqomah di atas kebaikan. Kemudian dia bersegera untuk melakukan amal ketaatan. Ya. Dan dia juga waspada, berhati-hati dari amal keburukan. Ya. Nah, ini ditandai dengan semakin baik keadaan dirinya, ya, perbuatan dosanya, ya, kejelekannya semakin sedikit, kebaikannya semakin bertambah dan terus bertambah sehingga hatinya terus merasa tenang, ya, hatinya terasa lapang, ya, dan ini adalah tanda diterimanya amal seseorang, ya. Dan di antara bentuk diterimanya amal seseorang adalah Allah akan memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Berkah ini artinya baik, kebaikan yang terus bertambah, baik di dunia maupun di akhirat. Keberkahan di dalam dirinya, keberkahan di dalam keluarganya, keberkahan di dalam hartanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan amal kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami akan berikan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Nah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, orang yang diterima amal solihnya selalu mengingat akhirat. Jadi orientasinya adalah akhirat, ya, bukan dunia. Ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya bagi kita yang mengharap taufik dari Allah, yaitu dengan diterimanya amal solih kita, ya, harus didukung sebab-sebab diterimanya amal. Ya. Jika seandainya sebab-sebab ini Pak ada pada seseorang, maka ini, ya, menjadi tanda amal solihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab diterimanya amal yang pertama adalah mengikhlaskan amalnya. Ya. Ikhlas beramal karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia atau ingin mendapatkan, ya, nikmat dunia, ingin mendapatkan jabatan, ya, ingin mendapatkan, ya, harta dunia, bukan itu. Siapa yang beramal mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syarat
dan sebab utama diterimanya amal solih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, bertakwa kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah tidak akan menerima darah hewan yang disembelih dan juga dagingnya, akan tetapi Allah menerima ketakwaan kalian. Jadi semakin seseorang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah karena mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut akan azab Allah, ya, ini adalah tanda diterimanya amal seseorang. Dan ini adalah syarat diterimanya amal seseorang. Kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Jadi doa ini adalah senjata bagi setiap mukmin. Ya, setiap kali kita beramal solih, ya, jangan lupa kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar amal solih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan kepada kita satu doa yang hendaknya kita baca setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Yang pertama kita minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan kita semakin takut kepada Allah. Siapa yang diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, maka Allah akan berikan rizki yang baik. Makanannya baik, pakaiannya baik, minumannya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik. Kemudian meminta kepada Allah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, ini menjadi ya sebab amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk beramal solih dan amal solih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.